Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Seketika Kim tersadar, kesadarannya tertarik masuk ke dalam dunia buku yang telah ia pilih sebelumnya. Segalanya terjadi begitu cepat, dan kini Kim berdiri di sebuah ruang kelas. Di hadapannya, sebuah notifikasi sistem muncul, menginformasikan bahwa tingkat sinkronisasinya telah mencapai 95%. Tanpa peringatan, Kim dilempar kembali ke masa lalu, ke dalam trauma itu, namun 1 tahun lebih awal dari waktu seharusnya. Ia hadir seorang diri, tanpa pendampingan atau persiapan. Dalam pikirannya, Kim menyadari bahwa jika ia menunggu terlalu lama, tingkat sinkronisasi akan terus meningkat hingga menyentuh angka 100%. Maka dari itu, ia memantapkan niat untuk menyelesaikan seluruh persiapan sebelum saat itu tiba. Di benaknya, Kim menetapkan tekad, ia akan memperbaiki masa lalu kelam milik pembunuh rasi bintang yang hidup sebagai Kim Yul. Ia ingin membuat Kim Yul kembali menemukan alasan untuk hidup. Harapan itu menjadi penggerak langkahnya. Meskipun dalam waktu ini kepala panti kemungkinan besar akan tetap membantu semampunya, Kim tahu itu belum cukup. Dalam garis waktu yang sekarang, kepala panti masih merupakan siswa SMA biasa, jauh berbeda dari sosok yang ia kenal di masa depan. Kesadaran itu membuat Kim memahami bahwa kali ini, ia harus lebih aktif mengambil peran. Untuk membalaskan luka Kim Yul dan membangun kerjasama dengan kepala panti, Kim bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam peran barunya. Ia memahami bahwa saat ini, baik Kim Yul maupun kepala panti belum benar-benar kembali ke tubuh mereka di masa lalu. Memanfaatkan waktu yang tersedia, Kim mulai merencanakan langkah-langkahnya. Selama 1 tahun ke depan, ia akan mengumpulkan bukti konkret atas penyiksaan dan penindasan yang dialami Kim Yul. Bukti-bukti itu harus cukup kuat untuk menyeret para pelaku menuju keadilan. Kim menyadari bahwa bukti-bukti itu tidak boleh bersifat sepotong atau sesaat. Jika hanya sedikit yang terekam, maka hukuman yang dijatuhkan pada pelaku akan terlalu ringan. Oleh karena itu, Kim merasa bahwa bukti yang dikumpulkannya harus bersifat konsisten, terus-menerus, dan mencerminkan pola yang jelas. Ia harus membuktikan bahwa semua bentuk penindasan itu lahir dari niat jahat yang terencana dan sistematis. Untuk menghancurkan para pelaku, Kim sadar bahwa ia harus meniru cara mereka, menyusup dan berbaur dengan wajah yang sama. Dalam suatu kesempatan, Kim berhasil merekam aksi penindasan terhadap Kim Yul. Ia bahkan meminta para pelaku untuk melihat langsung ke arah kamera. Mereka tampak kebingungan dan bertanya-tanya mengapa Kim merekam mereka. Salah satu dari mereka adalah bayangan bulan Raja Iblis yang pernah muncul dalam trauma sebelumnya. Pemuda itu sempat bertanya apakah tidak masalah direkam seperti itu. Namun Kim dengan tenang menenangkan situasi dan menyampaikan bahwa rekaman itu hanya akan dibagikan ke beberapa orang sebelum akhirnya dihapus. Kim lalu memancing pemuda itu untuk menyebutkan namanya di depan kamera. Rekaman itu menjadi dokumentasi penindasan yang terjadi pada tanggal 1 Juni. Selanjutnya, Kim juga merekam kekerasan lain terhadap Kim Yul pada tanggal 13 Juli di samping kelas. Tidak berhenti di situ, peristiwa serupa kembali terjadi pada 7 September di dalam ruang kelas. Ketika rasa bosan mulai muncul, Kim bahkan menanyakan ide penindasan lainnya kepada para pelaku. Salah satu peristiwa yang terekam adalah saat Kim Yul akan menjalani permainan Truth or Dare. Dalam momen itu, seorang pengguna dengan nama Seven meminta Kim Yul untuk mengikat rambutnya dengan sangat kencang. Meskipun terdengar sepele, Kim tahu bahwa ikatan yang terlalu kuat akan menimbulkan rasa sakit. Di balik kamera, Kim menahan perasaan jijik dan tidak tahan menyaksikan semua itu. Setelah rekaman usai, Kim bergegas menuju toilet sekolah dan muntah. Tak lama kemudian, notifikasi sistem kembali muncul, menunjukkan bahwa tingkat sinkronisasinya tetap berada di angka 95%. Beberapa waktu setelahnya, Kim Yul tampak tersungkur ke dalam sebuah kandang. Kim kembali merekam peristiwa itu. Dalam pikirannya, Kim bertanya-tanya apakah bau busuk itu benar-benar berasal dari kotoran asli. Ia penasaran mengapa Kim Yul bisa berada di kandang ayam, dan apakah Kim Yul berencana mengambil telur di sana. Saat itu juga, tingkat sinkronisasi meningkat menjadi 96%. Kim terlihat semakin tenggelam dalam karakter peran yang dimainkannya. Ia bahkan bertanya-tanya dalam hati, apakah Kim Yul ingin dibelikan telur. Tak lama berselang, sinkronisasi naik kembali menjadi 97%. Dalam pikirannya, Kim mulai merasa khawatir. Ia menyadari bahwa situasi ini mulai berbahaya. Bahkan saat merekam peristiwa menyakitkan itu, perasaannya tidak lagi terpengaruh. Yang lebih mengkhawatirkan, Kim mulai merasakan kepuasan aneh yang menyimpang. Dan itu menjadi tanda bahwa perannya di dunia ini hampir mencapai batasnya. Kim berhasil mengumpulkan total 103 rekaman suara, 311 video, dan 30.790 foto. Seluruh file itu tersimpan rapi di dalam ponsel milik Kim maupun Kim Yul.
Setiap potongan bukti menjadi saksi bisu kekejaman yang ingin diakhiri oleh Kim. Beberapa saat kemudian, kepala panti terlihat keluar dari kediamannya. Pandangannya tertuju pada sebuah kotak besar yang tergeletak di depan pintu. Raut wajah kepala panti berubah penasaran saat menyadari bahwa kotak itu memang ditujukan untuknya. Kepala panti kemudian menemukan secari kertas yang ditinggalkan bersama kotak tersebut. Dalam tulisan itu, Kim tidak mencantumkan namanya. Namun, Kim menyatakan bahwa seluruh bukti penindasan terhadap Kim Yul telah ia serahkan sepenuhnya. Kim hanya meminta satu hal, jika kepala panti memilih untuk bertindak, maka lakukanlah 30 hari dari sekarang. Meski begitu, kepala panti tampak kebingungan saat membaca isi surat tersebut. Setelah membaca surat itu, kepala panti berdiri dan mencoba mencari tahu siapa yang telah meninggalkan kotak itu untuknya. Namun, tidak terlihat satu orang pun di sekitar tempat itu. Dengan perlahan, kepala panti membuka kotaknya, dan seketika matanya membelalak. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan saat melihat apa yang ada di dalamnya. Tanpa membuang waktu, kepala panti membawa kotak tersebut masuk ke dalam kediamannya. Di tempat lain, Kim yang memantau dari kejauhan merasa sedikit lega. Mengetahui bahwa kepala panti telah menerima kiriman tersebut, memberi Kim sedikit kelegaan yang sangat ia butuhkan. Sambil meremas jaketnya, Kim berusaha menenangkan dirinya. Perasaan lega itu datang bukan hanya karena kirimannya telah diterima, tetapi juga karena ia berhasil bertahan sampai akhir. Dengan hati yang perlahan tenang, Kim meninggalkan kediaman kepala panti. Baginya, semua itu sudah cukup. Peran yang selama ini ia mainkan telah selesai. Di tengah perjalanan, sebuah notifikasi sistem kembali muncul. Tingkat sinkronisasi Kim kini telah mencapai 98%. Dalam diam, Kim mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain yang lebih baik dari ini semua? Saat kembali ke kamarnya dan merebahkan diri di atas kasur, Kim terus memikirkan segala kemungkinan. Ia merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua usahanya akan berarti lebih dari kekerasan yang gagal ia hentikan selama 11 bulan terakhir? Perasaan frustasi mulai menghantui Kim. Ia menyadari bahwa ia tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi, namun ia menolak untuk menyerah hanya karena ketidaktahuannya. Dalam pikirannya, Kim percaya bahwa jika ada yang bisa menulis ulang akhir dari dunia kelam ini, maka itu adalah kepala panti dan Kim Yul. Kini, tingkat sinkronisasi Kim melonjak naik menjadi 99%. Itu berarti hanya satu hal. Sosok villain yang selama ini menyatu dalam dirinya akan segera lenyap. Peran Kim di dunia ini hanya tinggal menunggu. Segalanya kini bergantung pada tindakan kepala panti dan Kim Yul. Di dalam benaknya, Kim hanya bisa memohon dalam diam. Ketika saat itu tiba, ketika tingkat sinkronisasi menyentuh 100%, Kim berharap dunia akan berubah. Kim, sosok yang selama ini selalu berdiri sebagai tokoh utama dalam cerita, kini melangkah ke jalur yang belum pernah ia tapaki. Untuk pertama kalinya, Kim memilih untuk memainkan peran sebagai seorang villain. Perubahan ini bukan sekadar pergeseran peran, melainkan titik balik besar dalam narasi yang ia jalani. Kali ini, kekalahan Kim tidak lagi membawa kehancuran bagi dunia. Justru sebaliknya, saat tingkat sinkronisasi Kim mencapai 100%, Kim akan memulai kisah tentang kehancurannya sendiri. Semua bermula sebelum tubuh Kim dirasuki oleh entitas lain, sebuah mekanisme sederhana dalam perburuan seorang predator, di mana mangsa harus lebih dulu menjadi pusat perhatian. Kim Yul, sebagai target utama, adalah seorang pemuda yang hidup dalam kemiskinan. Lingkungan sekitar dengan mudahnya menjadikan Kim Yul sebagai bahan ejekan, terutama karena bau tidak sedap yang melekat padanya. Komentar-komentar kejam mulai bermunculan, membentuk stigma yang cepat menyebar. Rekaman pertama yang Kim buat diberi judul, "Mulai dari Hal Kecil". Dalam video itu, Kim mengangkat isu bahwa Kim Yul tinggal di sebuah gubuk yang terletak di bawah bukit. Lokasi itu disebut-sebut berada tak jauh dari tempat pembuangan sampah, dan hal ini menjadi bahan obrolan yang mudah menarik perhatian. Kim sengaja memulai dari gosip ringan, menciptakan narasi yang perlahan mengarah pada targetnya. Ia menambahkan detail, menyebut bahwa ayah Kim Yul kerap mengambil barang bekas dari rumah warga, termasuk rumah Kim sendiri. Dengan nada meyakinkan, Kim menyampaikan bahwa meski awalnya ia tak percaya, namun beberapa waktu lalu ia melihat seorang pemulung dan menduga itu adalah ayah Kim Yul. Dalam ceritanya, orang itu bahkan sempat meminta agar Kim menjaga Kim Yul. Kebohongan kecil itu cukup untuk menarik perhatian satu kelas. Kecurigaan yang dilemparkan Kim mulai membentuk opini kolektif. Lalu rekaman kedua dimulai, fase observasi. Sejak saat itu, kebencian terhadap Kim Yul berkembang secara alami, tanpa paksaan. Teman-teman sekelas mulai mengamati setiap gerak-gerik Kim Yul dengan lebih tajam. Kesalahan sekecil apapun mulai dibesar-besarkan. Dalam salah satu video, Kim rekam momen saat Kim Yul tertidur setelah pelajaran keempat, meski waktu istirahat telah usai. Kim kemudian membangunkannya dan menyuruhnya memberi makan ayam.
Tindakan itu disambut tawa dari teman-teman sekelas. Puas melihat Kim Yul menuruti perintah tanpa membantah. Semua rekaman yang Kim rancang disusun agar mudah ditonton, mudah diikuti, dan mampu menarik partisipasi. Tujuan akhirnya adalah menjadikan penindasan sebagai bentuk permainan, sebuah aktivitas yang bisa dinikmati bersama, tanpa perlu pemimpin atau koordinator. Kim tahu, kebanyakan penindasan memang tumbuh secara organik, tapi ia ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadikan kekejaman sebagai tontonan yang menarik. Eksperimen selanjutnya dimulai. Kim merekam sepasang sepatu, mengklaim bahwa sepatu itu baru saja ia beli. Ia menambahkan bahwa terdapat simbol bintang di dalamnya, yang merupakan gambar hasil goresan tangannya sendiri. Kemudian, Kim melempar sepatu itu ke tempat pembuangan, kembali menyisipkan narasi bahwa ayah Kim Yul kemungkinan besar akan mengambil rongsokan tersebut. Kim menyusun rencana kecil dengan mengajak seseorang bertaruh, bahwa keesokan harinya, ia akan kembali memakai sepatu itu. Tindakan itu dianggap ide gila, namun sebenarnya, Kim telah menyusun triknya dengan rapi. Ia memang memiliki dua pasang sepatu yang identik, satu diletakkan di tumpukan rongsokan rumahnya, dan satu lagi ditempatkan di jalur yang biasa dilewati ayah Kim Yul saat memulung, sehari sebelumnya. Dengan skenario yang disusun secara hati-hati, Kim mempermainkan persepsi semua orang, sambil perlahan-lahan menjebak targetnya dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Sebuah permainan yang dingin, kejam, dan berjalan tanpa belas kasihan. Keesokan harinya, Kim kembali merekam loker milik Kim Yul dan memeriksa sepatu yang ia bawa. Dengan sengaja, Kim meminta seorang pemuda lain untuk membuka kain penutup sepatu tersebut. Aksi itu dilakukan bukan tanpa maksud. Kim sedang membangun panggung. Kim memprovokasi para siswa lain dengan menunjukkan tanda bintang pada sepatu itu. Mereka pun mulai percaya bahwa sepatu tersebut adalah sepatu yang sama, yang kemarin dibuang oleh Kim. Setelah rasa percaya itu tumbuh, Kim mengambil langkah kecil untuk mundur, lalu menghilang dari keramaian, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kim menampilkan dirinya sebagai sosok yang baik hati, bersedia berbagi hasil dengan yang lain. Namun, Kim juga tahu bahwa di balik wajah manusia tersimpan sifat-sifat gelap yang hanya menunggu momen untuk muncul. Ia membiarkan keburukan itu bekerja dengan sendirinya, dan mempercayakan semuanya pada kekuatan hinaan yang menyebar lebih cepat dari api. Gosip mulai berkembang, berpindah dari satu mulut ke mulut lainnya. Para siswa mulai memperhatikan barang-barang yang dibawa oleh Kim Yul. Kecurigaan tumbuh, hingga akhirnya muncul ketakutan bahwa barang-barang pribadi mereka bisa saja diambil oleh Kim Yul seperti yang dituduhkan. Ketika Kim Yul pulang sekolah, kerumunan siswa mulai memburunya. Mereka menghadangnya, menanyakan sepatu yang sedang ia kenakan. Mereka mencoba memancing Kim Yul untuk memperlihatkan sepatu yang kemarin dibuang oleh Eun Seo, seolah menginginkan pembuktian atas dugaan mereka. Kim Yul hanya menatap ke arah mereka, dengan tatapan lelah. Ia mempertanyakan dalam hati, apakah tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan. Raut wajahnya menyiratkan kejenuhan, saat Kim Yul mempertanyakan apakah hal seperti ini benar-benar lucu bagi mereka. Ia pun berlalu, dan dalam hati menyayangkan bahwa waktu mereka justru dihabiskan untuk membuli dirinya, bukan untuk mengerjakan tugas atau PR. Respons yang tenang dari Kim Yul memicu kebingungan dalam benak para pelaku. Mereka mulai mempertanyakan, apakah tindakan mereka salah. Bagi mereka, semua itu hanya lelucon. Mereka menganggap Kim Yul aneh dan merasa ia bertingkah seolah spesial hanya karena barang-barang hasil mulung. Rekaman ketiga yang dibuat Kim menyoroti bentuk kekerasan yang telah dianggap sebagai hal biasa. Dalam rekaman itu, Kim merekam seorang siswa yang diam-diam hendak memasukkan susu basi ke dalam loker milik Kim Yul, menganggap tindakan itu sebagai lelucon konyol. Di tempat lain, seorang siswa menatap kotak pensil yang tergeletak di atas meja tempat Kim Yul biasa duduk. Siswa itu bertanya-tanya dalam hati, apakah Kim Yul juga menemukan kotak itu dari tempat sampah. Di sudut berbeda, Kim kembali merekam beberapa siswa yang tengah mengejek Kim Yul saat Kim Yul mencuci kain pel sekolah. Mereka menertawakan Kim Yul, seolah yakin bahwa kain pel itu akan dibawa pulang ke rumah. Dalam keheningan pengamatan itu, Kim mulai menyadari sesuatu. Di masa lalu, dirinya tidak pernah menjadi bagian dari sekolah itu. Namun kini, Kim berada di sekolah yang sama, pada waktu yang sama, dan di dunia yang sama dengan Kim Yul. Ketika berada di dalam kelas, pandangan Kim tertuju pada kepala panti yang sedang menatapnya penuh keraguan. Dengan kamera di tangan, Kim membalas tatapan itu sambil merenung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh kepala panti darinya. Kepala panti terlihat sedikit canggung saat menyampaikan bahwa dirinya merasa lupa dengan nama Kim. Hal itu membuat Kim bertanya-tanya lebih jauh. Bagaimana mungkin kepala panti yang juga merupakan ketua kelas bisa melupakan namanya? Dalam pikirannya, Kim pun menyebutkan nama lengkapnya, Hwang Eun-so, sebagai pengingat yang seharusnya cukup jelas. Perlahan, kepala panti tampak mulai mengingat nama Kim, lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah pacar Kim saat ini tengah mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Kim membenarkan pertanyaan itu, tetapi balik bertanya apa alasan kepala panti mengungkitnya. Dengan senyum ramah,
Kepala panti menyampaikan bahwa kemungkinan besar dirinya juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan yang sama. Karena itu, kepala panti berharap agar Kim bersedia menyampaikan pesan kepada pacarnya, bahwa ia ingin mereka bisa saling mengenal lebih dekat. Mendengar permintaan itu, Kim menyetujuinya dengan tenang. Meski ia tetap berkomitmen untuk mendukung pacarnya, Kim tetap menyemangati kepala panti agar tidak menyerah dalam pencalonan tersebut. Mendengar dukungan itu, kepala panti mengucapkan terima kasih kepada Kim. Dalam benaknya, Kim menyadari bahwa selama ini ia telah berusaha sekuat tenaga. Dan kini, saat segalanya telah berjalan sesuai rencana, Kim merasa saatnya telah tiba untuk memulai kisah tentang kekalahannya sendiri. Di dalam ruang kelas, pacar Kim menyebutkan bahwa biasanya setiap minggu Kim selalu menayangkan video baru tentang Kim Yul. Mendengar hal itu, Kim langsung teringat masa lalu, saat mereka masih aktif merekam aksi-aksi saat membuli Kim Yul. Namun, dalam hati, Kim mulai mempertanyakan kembali alasan dibalik semua tindakannya itu. Ingatan Kim menuntunnya pada satu kesimpulan. Semua itu dilakukan demi memberi hiburan kepada siswa lain. Lingkungan SMA Shinsei yang merupakan sekolah elit membawa tekanan tinggi dan stres yang berat. Dalam benak Kim, dirinya hanya berusaha menyediakan sarana pelampiasan agar siswa lain bisa melepas beban, tanpa membuat dirinya sendiri terlibat masalah. Dengan bantuan pacarnya, yang sudah bergabung dengan OSIS sejak tahun pertama, Kim memanfaatkan kotak saran yang selama ini diabaikan oleh para guru. Kotak itu berisi kumpulan ide untuk mengolok-olok Kim Yul, yang kemudian Kim kemas menjadi potongan-potongan video. Semua saran itu berasal dari siswa-siswa keluarga berpengaruh, yang menyembunyikan identitas mereka dengan nama pena. Mereka menamai komunitasnya sebagai Klub Kartu Trump. Setelah berhasil menghibur mereka, para siswa mulai memberi bantuan kecil kepada Kim, bahkan termasuk pacarnya sendiri. Kim menyadari, tanpa keterlibatan mereka, mustahil seorang seperti dirinya bisa berpacaran dengan anak dari keluarga kaya. Pacar Kim tampak begitu menyayanginya, dan menyukai sosok pemuda yang cerdas sekaligus penurut. Saat itu, sambil tertawa kecil, pacar Kim menyebut Kim sebagai sosok yang lucu. Namun di tengah kebersamaan itu, ingatan samar menyelinap, bayangan seorang wanita yang berkata akan menunggu dirinya. Hal itu membuat Kim terdiam sejenak, lalu bertanya-tanya dalam hati, karena belakangan ini ia sering merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama berselang, pengumuman dari klub radio terdengar memanggil Kim untuk segera menuju ruang siaran. Kim merasa tidak melakukan sesuatu yang aneh, sehingga bingung mengapa ia dipanggil. Pacarnya mencoba menenangkan. Mungkin saja panggilan itu hanya untuk menanyakan konten video yang belum ditayangkan. Kim pun berpamitan dan beranjak pergi. Saat melangkah menuju ruang radio, Kim merasa hari itu berjalan sempurna. Ia telah mendapatkan tawa yang diharapkan, tidak berkata atau berbuat sesuatu yang mencurigakan, dan tampil selayaknya pacar yang ideal. Segalanya terasa berjalan lancar. Dalam pikirannya, Kim merasa dirinya berbakat. Ia yakin, anak-anak kaya yang tertawa karena kontennya hari ini, suatu saat akan mencarinya kembali ketika kuliah nanti. Kalaupun tidak, Kim yakin setidaknya dirinya akan dikenang sebagai si lucu, dan itu saja sudah cukup menjadi kemenangan besar. Kelak ketika dewasa, Kim membayangkan hidup dari menghibur orang-orang kaya, sama seperti yang ia lakukan terhadap Kim Yul. Baginya, itulah tiket emas untuk masuk ke dalam lingkungan sosial yang tepat. Semua itu jauh lebih menjanjikan daripada menjadi pecundang yang hanya sibuk memikirkan nilai dan kampus. Namun saat Kim memasuki ruang radio, suasana berubah drastis. Seorang pemuda langsung menyorotinya dengan ponsel dan memperingatkan agar Kim menutup pintu jika tak ingin menyesal. Pemuda itu mulai merekam dan menyebut nama siswa kelas 25, Hwang Eun-seo, yang dituduh telah mengancam dan memaksanya ikut membuli Kim Yul. Sorotan cahaya dari ponsel itu membuat Kim menyipitkan mata. Dalam benaknya, Kim merasa bingung dan sempat mengira ini hanya candaan kamera tersembunyi. Namun pemuda itu tampak marah dan menuntut pengakuan dari Kim. Pemuda tersebut menuduh bahwa Kim telah mengajaknya untuk melihat sesuatu yang seru. Meski awalnya menolak, ia merasa dipaksa oleh Kim. Namun Kim membantah dengan tenang, menyebut bahwa pemuda itulah yang lebih dulu mendekatinya setelah ia merekam video. Bahkan Kim menambahkan bahwa pemuda itu sempat memohon agar bisa dikenalkan dengan siswa-siswa SMP. Pemuda itu langsung menggeleng, panik, dan bersikeras bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Pemuda itu mengungkit janji Kim yang mengatakan semuanya akan anonim, dan bahwa tidak seorang pun akan tahu keterlibatannya. Ia merasa dikhianati ketika video itu akhirnya tayang dan memperlihatkan dirinya. Kim pun mempertanyakan apakah pemuda itu panik karena takut videonya bocor, dan meyakinkan bahwa video itu telah dihapus setelah ditayangkan. Namun pemuda itu tetap tidak mempercayai penjelasannya. Dengan wajah marah, pemuda itu menyesali kepercayaannya pada Kim, dan mendesak Kim untuk mengakui bahwa dirinya telah ditipu. Jika tidak, pemuda itu mengancam akan merekam ulang dan membongkar semua kebusukan Kim. Kim lalu menutup ponsel yang diarahkan ke wajahnya dan meminta maaf.
Namun Kim menegaskan bahwa ia tidak akan memikul kesalahan yang tidak ia perbuat. Kim menyatakan bahwa video tersebut ditayangkan atas permintaan pemuda itu sendiri, dan meskipun videonya kini telah terhapus, Kim masih menyimpan semua surat permintaan yang pernah dikirimkan oleh pemuda itu. Sambil berjalan menuju pintu keluar, Kim meminta pemuda itu untuk menenangkan diri dan menyarankan agar semuanya dibicarakan nanti, di waktu yang lebih tepat. Di luar ruangan, Kim melangkah dengan perasaan kesal, dihantui tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Kim yakin telah menghancurkan rekaman asli di ruang siaran, namun muncul kekhawatiran bahwa mungkin ada pelanggan yang sempat menyimpan salinannya. Dengan cepat, Kim mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya. Namun kebingungan mulai merayapi pikirannya. Dari 12 pelanggan tetap yang selalu menantikan video perundungan terhadap Kim Yul, tak satu pun yang menjawab panggilan Kim. Bahkan kurir video yang biasanya bertugas membagikan konten pun tak kunjung merespons. Dalam keheningan yang mencurigakan itu, Kim mulai merasa bahwa telah terjadi sesuatu yang fatal, sebuah kesalahan besar yang mungkin menyeretnya ke dalam bahaya. Kecurigaan muncul, bahwa seseorang mungkin tengah memburunya. Kim berlari menuju suatu tempat, dibayangi pikiran bahwa ada pihak yang tiba-tiba membangkitkan hal-hal lama terkait Kim Yul. Padahal selama ini Kim Yul dikenal sebagai sosok tanpa teman maupun kerabat. Kim merasakan firasat kuat bahwa Kim Yul mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Dengan raut wajah yang diliputi kekesalan, Kim merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Kim Yul. Kim mencengkram erat pundak Kim Yul, menahan emosinya yang mulai meluap, berniat memaksanya bicara. Saat Kim Yul menoleh, air mata tampak mengalir di pipinya, dan salah satu headset terlepas dari telinganya. Sayup-sayup terdengar alunan musik yang keluar dari headset itu. Tatapan Kim seketika berubah. Muncul rasa penasaran mendalam tentang siapa sosok yang sedang didengarkan oleh Kim Yul. Kim Yul melafalkan kata-kata yang terdengar indah dalam ketenangan. Kim merasa bingung akan maknanya. Lalu Kim Yul menjelaskan bahwa musik yang didengarkannya begitu menakjubkan, dan diciptakan oleh seorang komposer yang tuli. Dalam benak Kim Yul, sang komposer pasti pernah mengalami hinaan dan cercaan, bahkan mungkin ejekan dari mereka yang tak memahami penderitaannya. Kim masih belum menangkap arah pembicaraan Kim Yul. Namun Kim Yul melanjutkan pemikirannya, bahwa tidak ada keindahan yang hadir secara alami. Keindahan, menurut Kim Yul, adalah milik mereka yang telah hancur. Hanya mereka yang pernah diporak-porandakan oleh dunia yang mampu melihat betapa indahnya dunia itu. Lagu yang tengah diputar membawa Kim Yul kembali pada kehinaan hidup sang komposer yang membuatnya tersentuh. Rasa geram mulai menguasai Kim. Ia tidak mengerti apa maksud dari semua penjelasan Kim Yul. Dengan kasar, Kim mencengkram kerah baju Kim Yul dan menuntut jawaban atas apa yang telah dilakukan terhadap para pelanggannya. Kim Yul menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun, lalu menyebut Kim sebagai King of Death. Sebutan itu membuat Kim terdiam dalam kebingungan yang dalam. Kim Yul lalu melepaskan diri dari cengkraman tersebut, dan berkata bahwa ia hanya mengingat semua yang pernah disingkirkan. Levanta Aegim, yang masuk kembali ke tubuh dirinya di dunia itu, mengingat kembali bahwa pada masa itu, Levanta Aegim menyadari bahwa tindakannya didasari amarah besar yang menyelimuti dirinya. Ada keinginan untuk membalaskan dendam yang kuat. Kim merasa muak, dan mencaci Kim Yul sebagai seorang psikopat. Namun Kim Yul tetap tenang, lalu meminta Kim untuk menunggu. Sebagai seorang pembunuh, Kim harus sabar hingga matahari hampir tenggelam. Jalan yang akan mereka lalui masih panjang, dan pertemuan mereka akan terulang ketika segalanya telah selesai. Kim berteriak memanggil Kim Yul agar kembali. Namun panggilannya menguap di udara. Tak lama setelah itu, ponsel Kim berdering. Sebuah nama muncul. Seseorang akhirnya memeriksa panggilan tak terjawab darinya. Namun pesan yang dibaca Kim justru menambah kekalutan. Isinya memperingatkan agar Kim tidak lagi mencoba menghubungi. Jika nekat, maka nyawanya akan menjadi taruhan. Kim berdiri terpaku. Kebingungan dan frustasi menyelimuti wajahnya. Tatapan Kim perlahan berubah. Dalam benaknya, satu pertanyaan besar terus bergema. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Beberapa saat kemudian, seorang pemuda mendatangi Kim dan menyerahkan sebuah surat, dengan pesan bahwa ada seseorang yang memintanya untuk menyampaikan surat tersebut. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, pemuda itu segera beranjak pergi, meninggalkan Kim yang mulai membuka amplop itu dengan rasa penasaran. Isi surat itu mengejutkan. Tertulis bahwa Kim, yang sebenarnya adalah Hwang Eun-seo, tinggal di tempat sampah. Sepatu dan seragam yang dikenakannya disebut sebagai barang bekas, dan satu-satunya hal yang tak bisa didaur ulang adalah dirinya sendiri. Kalimat yang kasar dan menghina itu seketika membuat Kim diliputi kebingungan dan amarah. Dengan wajah penuh tanda tanya, Kim mencoba bertanya kepada pemuda yang telah memberinya surat tadi. Namun sebelum sempat mendapatkan jawaban, beberapa siswa lain datang dan menyerahkan surat serupa. Masing-masing tampaknya diperintahkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Kini, setumpuk surat menumpuk di atas meja Kim,
sementara pikirannya sibuk memutar ulang semua kejadian. Kim merasa sesuatu telah terjadi kemarin, sesuatu yang sama sekali tidak disadarinya. Rasa penasaran tumbuh, siapa yang berada di balik semua ini, dan apa tujuan dari serangan diam-diam ini. Tak lama, seorang guru memanggil Kim dan memintanya datang ke ruang guru. Di ruang itu, sang guru menatap Kim dengan serius dan bertanya apakah Kim tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan belakangan ini. Kim menjawab dengan yakin bahwa dirinya tidak melakukan hal apapun. Guru tersebut kemudian mencoba meyakinkan kembali, menanyakan apakah Kim benar-benar tidak mengingat sesuatu. Sekali lagi, Kim menyatakan bahwa dirinya tak mengingat kejadian yang dimaksud. Lalu guru itu menyerahkan sebuah headset, dan meminta Kim untuk tidak sembarangan membicarakan apa yang akan didengarkannya. Saat rekaman diputar, Kim terkejut bukan main. Suara yang terdengar sangat mirip dengan miliknya sendiri, suara yang mengarahkan perundungan terhadap Kim Yul. Dalam rekaman tersebut terdengar ucapan bahwa hari itu pemenangnya adalah Ratu, dan bahkan sang Ratu memberikan Kim uang sebesar 100.000 won sebagai bentuk penghargaan. Berkat itu, mereka bisa menikmati makanan lezat hari ini. Sementara untuk Kim Yul, bintang kecil mereka, dia akan diberikan campuran mie hitam dan mie pedas saja. Sang guru menegaskan bahwa pesan itu dikirimkan ke web pesan miliknya kemarin. Meski kualitas suara tidak sempurna, namun nada dan intonasinya sangat menyerupai suara Kim. Guru pun bertanya apakah suara itu memang milik Kim. Dengan nada tenang, Kim membantahnya dan mencoba menyanggah dengan mengatakan bahwa mungkin, Ratu, itu hanyalah sebuah drama. Guru mengaku tidak tahu tentang apa itu, Ratu. Tapi setelah mendengar seluruh rekaman, ia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam email tersebut, tertulis jelas permintaan untuk memutar rekaman itu khusus untuk Kim dari kelas 2 ruang 5. Mendengar itu, Kim pun menyadari alasan mengapa semua orang tiba-tiba menjauhinya. Kim mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa suara saja tidak bisa dijadikan bukti pasti. Ia merasa semuanya hanyalah bentuk gertakan. Kemungkinan, salah satu pelanggan atau temannya telah menyalin rekaman itu dan mulai menyebarkannya tanpa izin. Sang guru menegur Kim dengan keras, lalu meminta Kim kembali ke kelas. Dengan kesal, Kim keluar dari ruang guru, tanpa menyadari tubuhnya tak sengaja menyenggol kepala panti yang baru saja tiba. Sambil berjalan pergi, dalam hati Kim bertekad menghancurkan siapapun pelakunya. Saat kembali ke mejanya, amarah Kim semakin membuncah saat melihat setumpuk surat kembali menggunung di atas mejanya. Kim mulai bertanya pada teman sekelasnya, siapa yang membuang semua surat itu. Mereka menjawab bahwa ada seseorang yang datang dan melemparkan semuanya sekaligus. Dengan ekspresi mengejek dan tawa yang ditahan, teman-teman Kim juga menunjukkan sesuatu di belakang tubuhnya. Sebuah kertas tertempel dengan tulisan yang menyakitkan, Kim adalah sampah SMA Shinsei. Dalam hatinya, Kim menahan rasa muak dan marah yang mulai membara. Kim mulai berpikir bahwa teman-temannya pun mungkin turut terlibat. Mereka semua pernah membuli Kim Yul, bahkan memukulnya, dan kini seolah-olah berpura-pura tak bersalah. Dengan geram, Kim merobek kertas hinaan itu, sembari mengingat bahwa permainan yang ia ciptakan terhadap Kim Yul semata-mata dibuat untuk membuat mereka tertawa. Namun kini, setelah semuanya menikmati permainan itu, mereka justru menghakimi Kim secara sepihak. Belum sempat menenangkan diri, sebuah pesan masuk ke ponsel Kim. Pesan itu berasal dari pacarnya, yang secara singkat memutuskan hubungan. Dunia Kim seakan berhenti seketika. Perasaan hancur melanda tanpa ampun. Kim tidak hanya gagal menemukan pelaku yang menyebarkan rekaman, tetapi juga kehilangan satu persatu pegangan hidupnya. Tak seorang pun mengajaknya makan siang hari ini. Bahkan pacarnya memutuskan hubungan hanya melalui pesan singkat. Kim mulai merasakan betapa dingin dan kejamnya orang-orang di sekitarnya. Dalam diam, Kim bertekad bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemukan bukti yang akan membuka segalanya. Sambil membongkar isi sebuah meja, Kim terus meyakinkan dirinya bahwa segalanya memiliki pola, dan ia hanya perlu lebih keras mencarinya. Namun, konsentrasinya terpecah saat seseorang tiba-tiba muncul dan mempertanyakan tindakannya. Seorang pemuda mendekat dan mempertanyakan alasan Kim mengobrak-abrik meja orang lain. Beberapa pemuda lain ikut bergabung, melontarkan komentar yang menyakitkan, menyindir Kim yang dianggap menjijikan karena perbuatannya. Kim merasa frustrasi. Ia bertanya dalam hati, bukankah selama ini ia dikenal sebagai sosok humoris? Kim merasa selama ini mereka sering tertawa bersama, namun kini semua orang memperlakukannya seolah-olah ia menjijikan dan tak pantas berada di sana. Senja mulai merayap di langit, menandakan malam segera tiba. Kim masih duduk terpaku di bangkunya, dengan pikiran yang kacau, dan menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang ingin pulang bersamanya hari ini. Tak lama kemudian, kepala panti menghampiri Kim dan mengajaknya berbicara secara pribadi. Kepala panti mengungkapkan bahwa awalnya ia enggan ikut campur, namun karena para guru dan teman sekelas mulai membicarakan peristiwa tersebut, ia merasa perlu menunjukkan sedikit kepedulian. Mendengar pernyataan itu, Kim tiba-tiba menyadari sesuatu. Kepala panti yang juga menjabat sebagai ketua kelas memiliki reputasi baik,
nilai akademis tinggi, dan disukai para guru. Bahkan teman-temannya pun cenderung tidak berani bersikap macam-macam padanya. Mungkin, ini bisa menjadi jalan keluar yang ia butuhkan. Kim mulai menjelaskan apa yang sedang dihadapinya. Kepala panti mendengarkan dengan seksama, lalu menyimpulkan bahwa perlakuan yang Kim terima memang tidak adil. Kepala panti mengakui bahwa sebagian besar orang bisa sangat kejam jika masalah itu bukan menyangkut diri mereka sendiri. Kim menyetujui pendapat itu, merasa bahwa kepala panti memahami apa yang ingin ia sampaikan. Namun, kepala panti tampak ragu dan mengatakan bahwa ia mungkin tidak bisa membantu terlalu banyak. Tiba-tiba kepala panti mendapat ide, bahwa satu-satunya solusi yang masuk akal adalah Kim meminta maaf langsung kepada Kim Yul. Menurutnya, semua orang hanyalah penonton. Jika korban bersedia memaafkan, maka tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kim terlihat cemas. Dalam hati, Kim bertanya-tanya apakah Kim Yul benar-benar akan menerima permintaan maaf itu. Kepala panti mencoba menenangkan Kim, dan berjanji akan mencoba berbicara langsung dengan Kim Yul. Meskipun terasa merepotkan, kepala panti bersedia membantu sebisanya. Kepala panti juga menambahkan bahwa karena ia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, sudah sewajarnya ia turut menyelesaikan masalah yang ada di kelas, meskipun belum tahu apakah upaya ini akan berhasil. Kemudian kepala panti bertanya, apakah Kim memiliki nomor Kim Yul? Kim tampak bingung, berpikir bahwa kemungkinan besar kepala panti bukanlah pelakunya. Lagi pula, semua orang yang sudah melihat video Kim Yul pasti tahu nomornya, dan seorang siswa teladan sepertinya tidak mungkin memiliki akses terhadap berkas rekaman itu. Kepala panti memastikan bahwa ia akan langsung bertanya kepada Kim Yul keesokan harinya. Kim pun merasa sedikit lega. Selama masih ada satu orang yang berpihak padanya, Kim merasa dirinya belum sepenuhnya kalah. Kim kemudian berniat untuk menggunakan bantuan kepala panti sebagai pijakan untuk bangkit kembali. Tak lama kemudian, kepala panti membawa kabar baru. Ia telah berbicara langsung dengan Kim Yul. Kim Yul menetapkan satu syarat, permintaan maaf harus dilakukan di hadapan semua orang, bukan secara pribadi. Permintaan itu membuat Kim terdiam, nyaris tak percaya. Kepala panti melanjutkan, mengatakan bahwa Kim Yul juga meminta permintaan maaf tersebut diulang sebanyak 3 kali. Jika tidak terasa tulus, maka permintaan maaf itu tidak akan diterima. Kim merasa jengkel. Dalam hati, Kim menyesali kebodohannya karena turut membuli Kim Yul. Semua orang memang melakukannya, dan Kim hanya ikut dalam arus. Tapi seharusnya, Kim tidak pernah ikut melakukan hal itu. Kim menyadari bahwa sebenarnya, ia ingin meminta maaf di depan seluruh sekolah. Kepala panti terdiam sejenak, tampak berpikir. Kemudian kepala panti mengutarakan sebuah ide yang baru terpikirkan. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut membutuhkan persetujuan dari guru. Dalam hati, Kim mulai bertanya-tanya apakah rencana ini hanyalah bagian dari sebuah sandiwara. Kepala panti lalu menanyakan tentang pidato kampanye OSIS. Ia sendiri tidak tahu apakah siswa non-calon OSIS bisa ikut naik panggung. Namun, ia bertanya apakah Kim bersedia ikut berpidato bersamanya. Sambil membuka sebuah buku, kepala panti menunjukkan sesuatu pada Kim. Ia mengaku frustrasi karena tidak tahu bagaimana cara mengalahkan pacar Kim dalam kampanye tersebut. Kepala panti menyarankan agar Kim menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Kim Yul. Lalu ia akan mengambil alih dan melanjutkan pidatonya. Slogannya adalah menciptakan tempat di mana orang dapat mengakui kesalahan dan belajar memaafkan. Rencana itu akan dibungkus dalam sebuah cerita, bukan janji kosong yang membosankan. Kepala panti menyadari bahwa pacar Kim memiliki keunggulan finansial, dan mereka tidak bisa bersaing dalam hal anggaran. Maka, gagasan itu dianggap sebagai strategi terbaik. Kim memandangi kepala panti, dan dalam hati menyimpulkan bahwa orang itu benar-benar tidak peduli pada hal lain selain kampanyenya sendiri. Kim kemudian bertanya, apakah kepala panti yakin ingin mengubah pidatonya hanya demi hal tersebut. Kepala panti menjawab dengan yakin bahwa kemenangan adalah yang terpenting. Kepala panti mengaku telah menghabiskan lebih banyak waktu membuat poster dan menyusun pidato daripada belajar. Oleh karena itu, ia merasa harus menang. Dalam benaknya, Kim mengakui bahwa kepala panti sebenarnya tidak peduli pada urusan kelas, dan hanya pandai memanfaatkan situasi. Namun sejak saat itu, Kim justru semakin percaya pada kepala panti. Mereka lalu berjabat tangan, menandai kesepakatan yang telah mereka buat, dan bersama-sama menantikan momen penting yang akan segera datang. Beberapa saat kemudian, kepala panti datang membawa kabar bahwa guru telah memberikan izin. Kini tidak menjadi masalah jika seseorang yang bukan calon ketua OSIS turut naik ke panggung saat pidato kampanye pemilihan. Dengan sebuah buku berisi naskah pidato di tangan, Kim merasa tekanan yang ia alami begitu berat. Namun setidaknya, waktu dan tenaga yang telah ia habiskan untuk menulis pidato itu tidaklah sia-sia. Kepala panti kemudian bertanya kepada Kim, meminta izin untuk melihat isi pidato tersebut. Tanpa menunggu lama, kepala panti mengambil buku dari tangan Kim dan mulai membacanya.
Di dalam halaman-halaman itu, telah tertulis naskah pidato lengkap beserta skenario permintaan maaf yang akan disampaikan Kim Yul di atas panggung. Setelah membacanya, Kepala Panti menilai bahwa isi pidato tersebut cukup baik. Dalam hati, Kim menyebut hasil tulisannya sebagai mahakarya. Bagi Kim, itu adalah rangkaian kata yang sempurna, alur pidato yang mengalir, permintaan maaf yang terdengar tulus, dan diakhiri dengan dukungan halus untuk meningkatkan citra calon ketua OSIS. Sambil menepuk pundak Kim, Kepala Panti menunjukkan rasa percaya bahwa Kim adalah seseorang yang bisa selalu diandalkan. Namun tanpa peringatan, Kepala Panti melemparkan kembali buku itu dan mengatakan bahwa sisanya tinggal bergantung pada kemampuan Kim dalam berakting di atas panggung. Kim sempat terkejut dan bertanya-tanya dalam hati, akting seperti apa yang dimaksud? Sambil menggaruk kepalanya, Kepala Panti menyampaikan bahwa ia tahu Kim tidak benar-benar menyesal atas apa yang telah ia lakukan terhadap Kim Yul. Tatapan Kim berubah tajam saat mendengar pernyataan tersebut. Namun Kepala Panti segera menyatakan bahwa ia tidak sedang menghakimi. Bagi Kepala Panti, yang terpenting dari sebuah permintaan maaf bukanlah perasaan di dalam hati, melainkan cara menyampaikannya di hadapan publik. Bahkan Kepala Panti sendiri mengakui bahwa ia tidak yakin apa sebenarnya arti dari benar-benar menyesal. Sebesar apapun penyesalan yang dirasakan, menurut Kepala Panti, semuanya tidak akan berarti jika tidak disampaikan di depan seluruh sekolah. Karena itu, Kepala Panti percaya bahwa Kim 1000 kali lebih baik daripada yang lain. Hari pidato akhirnya tiba. Kepala Panti berjalan menuju panggung bersama Kim. Para penonton tampak bertanya-tanya, heran mengapa Kim berdiri bersama calon ketua OSIS. Dalam hati, Kim mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan penuh keyakinan, bahwa inilah saatnya bagi semua orang untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Hari itu, bagi Kim, adalah hari kebangkitannya. Setelah tiba di atas panggung, Kim menatap Kepala Panti, yang tampak tenang seolah tanpa beban. Sementara Kim sendiri diliputi kebingungan, bertanya-tanya mengapa Kepala Panti bisa begitu santai padahal giliran pidatonya sudah di depan mata. Tatapan Kepala Panti berubah serius. Dengan suara mantap, Kepala Panti menyampaikan bahwa ia telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Pernyataan itu membuat Kim semakin bingung dan penasaran. Di tengah kebingungannya, Ketua Klub Radio mendekat dan bertanya, apakah ada seseorang yang ingin menggunakan presentasi untuk ditayangkan. Kepala Panti lalu menyerahkan sebuah flash disk, mengatakan bahwa ia hanya ingin memutar satu file di dalamnya. Namun saat berbicara, Kepala Panti mendadak terlihat gugup, membuat Kim semakin bingung dengan sikap yang berubah tiba-tiba itu. Namun Kim merasa, mungkin saja sikap Kepala Panti yang tiba-tiba berubah disebabkan oleh rasa bersalah yang masih tersisa karena insiden saat dirinya membentak Kim waktu itu. Kim sadar bahwa tak ada gunanya memikirkan hal itu sekarang. Segalanya harus difokuskan pada pertunjukan yang akan menentukan segalanya. Dengan langkah mantap, Kim membungkuk dan menyapa seluruh siswa yang hadir di ruangan. Di hadapan kamera, Kim menyampaikan bahwa dirinya bukanlah calon ketua OSIS, namun kehadirannya di atas panggung hari itu semata-mata untuk mengakui kesalahan yang pernah ia lakukan. Kim dengan tenang mengakui keterlibatannya dalam tindakan bullying terhadap teman sekelasnya. Beberapa saat Kim memberikan jeda, sesuai dengan naskah pidato yang telah ia susun dengan hati-hati dalam bukunya. Kemudian Kim melanjutkan, menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya menjadi saksi diam atas tindakan itu, namun juga ikut berperan aktif dalam menindas dan mengejek. Kim mengaku bahwa ia tidak menyadari candaan yang ia lontarkan dapat menyakiti seseorang sedalam itu. Dengan tulus, Kim membungkuk kepada Kepala Panti sebagai bentuk terima kasih. Dukungan dari Kepala Panti telah memberinya keberanian untuk berdiri dan mengakui semua kesalahannya hari itu. Setelah itu, Kim menatap para penonton. Ia melanjutkan bahwa permintaan maaf yang disampaikannya saat ini tidak akan bisa menghapus luka yang telah ia timbulkan, baik kepada korban maupun kepada orang-orang lain yang telah kecewa padanya. Sesuai naskah yang ia tulis sendiri, permintaan maaf yang diucapkan harus terasa nyata. Kim pun mengubah ekspresinya, berusaha keras menyampaikan permohonan maaf dengan setulus mungkin. Melihat reaksi teman-temannya yang mulai tersentuh oleh kata-kata tersebut, hati Kim dipenuhi rasa puas. Baginya, sandiwara ini berjalan sesuai rencana. Kim bahkan tak lagi ingat berapa kali ia merekam ulang setiap adegan. Seperti seorang sutradara, Kimlah yang menyusun seluruh rangkaian pertunjukan tentang Kim Yul. Bagi Kim, ini adalah karya terbaiknya. Dengan kepala terangkat, Kim menatap para penonton. Ia yakin bahwa dirinya tidak akan tumbang semudah itu. Masalah rekaman audio yang sempat bocor, kini dianggapnya telah tertutup rapi dengan pertunjukan yang gemilang. Setelah itu, Kim meletakkan mikrofon dan melanjutkan pidatonya dengan mengajak para siswa untuk memberikan suara kepada calon nomor 2. Kim membungkuk sekali lagi, menegaskan bahwa ia sungguh menyesal dan berharap mulai saat ini bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Kim Yul. Di tengah keheningan, perlahan muncul suara tepuk tangan. Kim Yul berdiri dari tempat duduknya, menatap Kim sambil bertepuk tangan. Tepuk tangan itu lalu disusul oleh siswa-siswa lain. Dalam hati, Kim merasa yakin bahwa semua ini adalah kemenangan.
Kim bersyukur pada dirinya sendiri karena telah bertahan, bahkan di saat semuanya terasa seperti berada di dalam neraka. Dan kini, ia merasa telah meraih keadilan. Para siswa yang bertepuk tangan hanyalah kumpulan domba yang hanyut dalam emosi sesaat. Namun demikian, Kim tetap menghargai respons mereka. Tiba-tiba, tepat setelah permintaan maaf selesai disampaikan, terdengar suara rekaman yang diputar dari sistem audio. Kim menoleh ke layar di belakang panggung, mendengar suaranya sendiri muncul dalam rekaman tersebut. Layar itu mulai menampilkan video yang memperlihatkan dirinya sebagai host, sementara Kim Yul berada di belakang sebagai korban bullying. Dalam video itu, Kim terlihat memilih aktivitas secara acak yang akan dilakukan bersama Kim Yul hari itu. Nama yang keluar dari kotak request adalah Ratu, pacar Kim sendiri. Melihat potongan rekaman itu, pacar Kim yang juga mencalonkan diri sebagai ketua OSIS tampak murka. Request dari Ratu memperlihatkan permainan kejam. Kim memberikan 2 kotak susu kepada Kim Yul, namun salah satunya berisi kelabang. Kim menatap layar dengan tatapan tidak percaya, merasa tak siap melihat kenyataan yang ditampilkan. Sementara itu, operator yang merupakan ketua klub radio hanya terdiam terpaku di depan laptopnya, tak mampu berkata apa-apa. Kepala panti segera mengambil alih mikrofon dari tangan Kim. Namun alih-alih membela, kepala panti justru berdiri di depan semua siswa untuk meyakinkan bahwa rekaman yang diputar adalah asli, sebuah bukti dari penyiksaan yang telah dilakukan Kim terhadap Kim Yul. Dalam keterangannya, kepala panti menjelaskan bahwa seluruh materi tersebut berasal dari laporan anonim, yang di dalamnya mencakup 103 file audio, 311 rekaman video, dan 30.970 foto. Seluruh bukti itu mengungkap serangkaian kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, yang dilakukan oleh Kim terhadap Kim Yul. Setelah presentasi usai, kepala panti menyampaikan bahwa dirinya bersama Kim Yul akan secara resmi melaporkan Kim ke pihak kepolisian. Namun sebelum langkah hukum itu ditempuh, ada satu hal yang ingin kepala panti tanyakan terlebih dahulu. Kepada seluruh guru SMA Shinsei, kepala panti melontarkan pertanyaan mengenai apakah ada di antara mereka yang mengetahui keberadaan kekerasan tersebut. Seorang guru yang sebelumnya pernah menegur Kim tampak murka, lalu meminta kepala panti segera turun dari panggung. Kepala panti menegaskan bahwa seluruh presentasi ini sedang direkam oleh kamera OSIS. Ia memperingatkan agar setiap guru menjaga sikap dan ucapan mereka. Merasa terpojok, Kim dengan panik merebut mikrofon dari tangan kepala panti dan menyuarakan penolakannya, menyatakan bahwa semua bukti tersebut adalah kebohongan dan manipulasi belaka. Namun sebelum Kim dapat melanjutkan, ketua klub radio segera mematikan mikrofon, memutus suaranya di tengah keramaian. Kepala panti mengambil kembali mikrofon, mengaktifkannya, dan mengarahkan perhatian seluruh siswa untuk melihat ekspresi Kim yang berdiri di sampingnya. Wajah Kim tampak diliputi frustrasi. Di hadapannya, sebuah kamera masih terus merekam semua kejadian yang berlangsung. Dengan geram, Kim menutupi wajahnya dan berteriak agar mereka menghentikan proses perekaman. Namun kepala panti justru meminta seluruh siswa untuk mengingat baik-baik wajah Kim. Kim sempat melirik tajam ke arah kepala panti, dan di saat itu pula kesadaran muncul dalam benaknya bahwa orang yang selama ini dianggap sekutu ternyata adalah sosok yang berusaha menjatuhkannya dari dalam. Tatapan kepala panti berbalik, lalu menyiratkan kelelahan. Ia menyebut betapa melelahkannya berpura-pura menjadi teman Kim selama ini. Kini kepala panti akhirnya memahami alasan Kim bisa diterima di kampus ternama tersebut. Ia menyadari bahwa program bantuan sosial itu memiliki harga yang sangat mahal, dan menyesali bahwa ia tidak menyadarinya sejak awal. Kim, yang tidak mampu menahan emosinya, mempertanyakan maksud dari perkataan kepala panti. Namun kepala panti malah balik bertanya apakah Kim masih ingin melanjutkan teriakannya, meski tahu bahwa dirinya masih terekam kamera. Kim mengabaikan ancaman itu dan justru berteriak keras kepada ketua klub radio, agar segera mematikan kamera yang terus merekam. Ketua klub radio, yang diam-diam merupakan pelanggan tetap dari video-video Kim Yul, hanya terdiam dan menolak mengikuti perintah Kim. Kim sendiri tidak menyadari bahwa seluruh pelanggan itu telah bersepakat untuk menghapus keterlibatan mereka dalam kasus ini, hanya peduli agar nama mereka tidak ikut terseret. Kepala panti lalu menatap Kim dan tersenyum. Ia menyampaikan permintaan maaf, dan sebagai sesama siswa, ia hanya mampu membantu sampai di titik ini. Tiba-tiba kepala panti mengutarakan sesuatu yang lain. Ia menyampaikan bahwa sejak kecil, ia selalu mengajarkan pada Gongja bahwa seseorang hanya boleh melakukan sesuatu jika ia siap menanggung seluruh akibatnya. Kepala panti melanjutkan bahwa suatu hari nanti, Kim akan bertemu dengan seseorang yang begitu busuk dan keji, hingga membuatnya berpikir bahwa dunia akan menjadi lebih baik jika orang itu disingkirkan. Dan saat hari itu tiba, Kim akan menghabisinya tanpa rasa bersalah. Dipenuhi emosi, Kim melayangkan pukulan ke wajah kepala panti. Pukulan keras itu membuat kepala panti terjatuh ke lantai di hadapan semua orang. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi dari sistem muncul secara tiba-tiba, menyatakan bahwa syarat penyesalan telah terpenuhi. Sistem memberikan pemberitahuan tentang pencapaian unik dari level yang baru saja diselesaikan.
Master kehidupan telah mengakui bahwa tahap tersebut berhasil dituntaskan. Namun sistem juga menginformasikan bahwa sisi cerita dari Kota Langit tidak akan diakui sebagai tulisan asli. Notifikasi lain menyusul, menyatakan bahwa misi telah selesai. Kemudian, sistem menyatakan bahwa misi lantai 29 telah berhasil diselesaikan, dan Master kehidupan menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh perjuangan yang telah dilalui. Meskipun Master kehidupan mungkin sedikit berpihak, ia merasa bahwa anak-anak lain akan mampu memberi pengampunan. Master lebih memilih untuk bersikap lunak terhadap mereka yang telah banyak menderita, dan berharap agar keberuntungan senantiasa menyertai perjalanan mereka. Perlahan, Kim membuka matanya setelah menyelesaikan misi lantai 29. Tubuh Kim terbaring di antara buku-buku yang bertebaran di udara, dan sebuah helaan napas panjang meluncur dari dadanya, sebuah pertanda kelegaan yang sulit dijelaskan. Kim lalu terduduk, mengatur napas yang masih tersengal. Dari arah belakang, terdengar suara seseorang memanggil namanya. Kim menoleh, dan sosok itu mulai berbicara tentang masa lalu, tentang seseorang bernama Wu Zisu. Suara itu berasal dari kepala panti, yang berdiri menunduk dan mengisahkan bahwa Wu Zisu pernah menggali kuburan orang yang telah membunuh keluarganya, lalu mencambuki mayatnya hingga hancur menjadi debu. Kepala panti kemudian meminta Kim membayangkan bagaimana perasaan Wu Zisu ketika hendak menggali kubur, namun mendapati lokasi itu telah dibersihkan lebih dulu oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah Wu Zisu akan berterima kasih karena telah dibantu membersihkan kuburan, atau justru marah karena seseorang telah mengusik tempat balas dendamnya? Kim merenung dan menyadari bahwa Wu Zisu memang tetap mendapat bagian mencambuki mayat, namun momen penting dalam menggali kubur telah direbut oleh orang lain. Kim lalu bertanya-tanya dalam hati, apakah kepala panti merasa marah melihat dirinya melangkah terlalu jauh, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri dalam prosesnya. Kepala panti, dengan nada berat, mengakui bahwa membesarkan Kim selama ini sudah menjadi tantangan tersendiri. Kini Kim telah dewasa, dan seharusnya sudah mampu menjaga dirinya sendiri. Menurut kepala panti, simpati hanyalah hadiah sesekali yang membuat seseorang merasa lebih baik. Namun jika diberikan terus-menerus, simpati justru melemahkan dan membuat seseorang malas. Kepala panti membesarkan Kim bukan untuk membuatnya nyaman, tetapi agar Kim menjadi kuat. Mendengar itu, Kaisar Pedang yang menyaksikan semuanya mulai memahami dari mana asal temperamen Kim yang keras dan tidak mudah dikendalikan. Semangat dalam diri Kim tetap menyala. Kim merasa dirinya harus terus bertindak, bahkan saat menyadari bahwa dirinya telah memasuki tingkatan itu 1 tahun lebih awal dibanding kepala panti, dengan tingkat sinkronisasi mencapai 95%. Wajah kepala panti sempat menunjukkan kebingungan atas fakta itu. Kim menambahkan bahwa semua keputusan yang diambilnya hanyalah hasil dari pelajaran yang diajarkan oleh kepala panti sendiri. Kepala pantilah yang dulu menyuruhnya untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Maka Kim hanya menjalankan ajaran tersebut. Di sisi lain, air mata seseorang jatuh menetes ke lantai. Sosok itu adalah Levanta Aegim, yang datang sambil memanggil Raja Kematian. Wajah Levanta Aegim basah oleh air mata, dan perasaannya diguncang saat menyadari bahwa Kim akhirnya telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kepala tertunduk, Levanta Aegim mulai memahami apa yang selama ini dirasakan oleh Kim Yul. Semua kenangan dan pemahaman itu membanjiri pikirannya. Namun masih ada satu pertanyaan tersisa yang belum terjawab. Pertanyaan tentang langkah Kim selanjutnya. Kini, setelah Kim Yul meninggalkan kata-kata terakhirnya, Levanta Aegim mengerti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, Kim Yul telah mengorbankan dirinya demi satu tujuan, memastikan bahwa mereka yang bersalah tidak akan pernah melupakan dan akan terus menanggung penderitaan. Jawaban Kim pun terungkap. Kim menyatakan bahwa Levanta Aegim telah melupakan sesuatu penting, yakni bahwa Levanta Aegim telah membunuh seorang rasi bintang, dan tak terhitung nyawa dari berbagai dunia telah lenyap akibat tindakannya. Pada akhirnya, Levanta Aegim menyadari 2 kesalahan besar. Pertama, bahwa dirinya terlalu lamban menyadari bahwa rasi bintang baru hanya bisa lahir di dunia tempat rasi bintang sebelumnya telah mati. Kedua, bahwa Levanta Aegim gagal memahami bahwa seseorang bisa merasakan sakit hanya karena sebuah candaan. Kim merasa bahwa karena ketidaktahuan itulah, Levanta Aegim mampu melukai orang lain dengan begitu mudah. Kim memahami bahwa itu bukanlah niat jahat dari Levanta Aegim. Namun Levanta Aegim mulai mempertanyakan, bagaimana perasaan Kim Yul jika binatang yang menyiksanya dulu mengucapkan kata-kata yang sama. Keinginan Kim hanya satu, agar Levanta Aegim bisa berubah, dari boneka tanpa perasaan menjadi manusia seutuhnya. Levanta Aegim terdiam, terguncang oleh kenyataan pahit yang baru saja ia sadari. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah benar sebanyak itu nyawa yang telah hilang karena dirinya? Bahkan satu kematian pun belum sanggup ia pertanggungjawabkan, apalagi nyawa tak terhitung dari dunia-dunia lain. Levanta Aegim membuka buku kecil miliknya. Ia menyebutkan nama-nama rasi bintang yang telah terlibat dalam perjalanan panjang ini. Dewi Perlindungan, orang tua yang tersegel di neraka, pengikut mata jauh, ular besar yang lahir dari 7 kesunyian, burung bangau yang bernyanyi untuk semesta, penyihir yang mati di fajar membeku,
singa yang memimpikan kepunahan, mayat bunga beracun, hingga naga kuning yang tinggal di danau besar. Namun meskipun telah menyebut nama-nama itu, Levanta Aegim tetap belum sepenuhnya memahami semuanya. Sampai akhirnya ia memasuki tubuh Kim Yul. Di sanalah ia merasakan secara langsung bagaimana Kim Yul mengutuk dunia, dan dirinya pun turut merasakan resonansi kutukan itu. Menurut Levanta Aegim, Kim Yul menginginkan balas dendam atas semua yang telah mendorongnya sejauh ini. Dan kini, Levanta Aegim mulai merasa bahwa dirinya memang pantas menerima murka dari dunia yang telah lama ia abaikan. Levanta Aegim merasakan bahwa dirinya memang layak menerima murka dunia. Bahkan jika dia mengakhiri hidupnya saat itu juga, rasa bersalah yang menggerogoti batinnya tak akan terhapus. Bagi dunia yang telah dia hancurkan, kematian bukanlah penebusan, melainkan hanya awal dari siksaan yang abadi. Siksaan tanpa akhir. Itulah satu-satunya harga yang pantas menurut dunia. Dalam kehancuran yang luas tak berujung, tak ada yang tersisa selain penderitaan tanpa makna. Namun Levanta Aegim menyadari bahwa penderitaan semata bukanlah jawaban. Maka ia mulai bertanya dalam hati, apakah menebus jiwa-jiwa tak terhitung yang telah direnggut olehnya bisa memberi makna pada kehancuran itu? Kim merespons dengan memanggil kepala perpustakaan. Sosok kepala perpustakaan yang semula bersembunyi perlahan muncul, menyambut kehadiran mereka. Suaranya terdengar lelah saat menjelaskan bahwa kali ini berbeda dari wahyu-wahyu sebelumnya. Dia tidak bisa mengamati mereka secara langsung, sebab dia baru saja menyelesaikan satu bab tambahan dalam sisi cerita yang berjudul Memanjat Kota Langit. Kim pun kembali menyebut namanya. Kepala perpustakaan melayang mendekati Kim, tubuhnya tampak lesu dan letih. Hari demi hari, menurutnya, Raja Kematian menjadi semakin keras terhadap dirinya. Dengan suara yang hampir menyerah, kepala perpustakaan bertanya apa yang diinginkan Kim darinya kali ini. Kim menyampaikan permintaan untuk menyerahkan buku kisah epik milik Levanta Aegim. Namun kepala perpustakaan hanya menanggapinya dengan senyuman, sembari mengingatkan Kim tentang satu hal penting. Setiap naskah yang berada dalam pengawasannya adalah peninggalan suci, warisan dari waktu yang tak memiliki ujung. Dan hanya dirinya satu-satunya yang memiliki kemampuan menciptakan naskah-naskah itu dalam kehidupan yang tak bertepi. Kesedihan menyelimuti dirinya saat melihat betapa sembarangan dunia memperlakukan catatan-catatan berharganya. Meski berat hati, kepala perpustakaan tetap menyerahkan buku itu kepada Kim. Kim menatap buku itu sejenak, kemudian memberikannya pada sosok yang disebut sebagai pembunuh rasi bintang. Di dalam lembaran-lembaran tersebut tersimpan keseluruhan kisah Levanta Aegim, bagaimana dirinya pertama kali tersesat ke dunia lain, pertemuan awalnya dengan Dewi Perlindungan, dan transformasinya menjadi pembunuh rasi bintang. Seluruh hidupnya tertulis di sana, meskipun ingatan tentang itu semua telah hilang dari benaknya. Namun Kim tahu, ingatan itu tidak hilang untuk selamanya. Kim meminta Levanta Aegim memulihkan kenangan itu kembali, sebagaimana dulu Levanta Aegim mengintip masa lalu Kim Yul. Levanta Aegim sempat mempertanyakan apakah dia harus membaca semuanya dari awal. Kim meyakinkannya bahwa itulah jalan yang benar. Untuk menelusuri kembali seluruh abad keberadaan yang telah dilalui, Levanta Aegim harus menatap kembali setiap detik yang pernah dijalani. Apa yang telah dilakukan, apa yang pernah dipikirkan, dunia mana saja yang pernah diinjak, dan kehidupan apa saja yang sempat tumbuh dan berkembang di sana, semuanya harus dihadapi. Kim Yul telah mempertaruhkan nyawanya demi satu permohonan, agar Levanta Aegim tidak melupakan. Maka Levanta Aegim pun harus berani mempertaruhkan hidupnya demi tujuan yang sama. Kim lalu menyerahkan buku itu ke tangan Levanta Aegim. Levanta Aegim menerimanya dengan kedua tangan. Kesedihan terpancar dari wajahnya saat menyadari bahwa untuk menghidupkan satu kehidupan saja, dunia ini bisa berubah menjadi neraka. Ia mulai bertanya dalam hati, mungkinkah setiap orang memang memiliki neraka mereka masing-masing? Levanta Aegim kemudian memanggil kepala panti. Perlahan, langkahnya mendekati pria tua itu. Dalam keheningan yang berat, Levanta Aegim menyampaikan bahwa Kim Yul telah membuka pintu untuk memaafkan kepala panti. Dan dirinya pun berharap pengampunan itu bisa benar-benar hadir untuk Kim Yul. Levanta Aegim menginginkan kepala panti menemukan damai di dalam dirinya, memaafkan, dan dimaafkan. Kata-kata itu mengguncang batin kepala panti. Tak sanggup menahan gejolak yang menyayat di dalam dada, kepala panti akhirnya menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras, menyampaikan rasa terima kasih dan penyesalan yang tak sempat terucap. Kim menatap kepala panti dalam diam, membiarkan pikiran yang tak terucap mengalir bersamaan dengan isak tangis yang begitu dalam. Dalam keheningan itu, terasa seperti ada gelombang sunyi yang menembus ruang batin. Kepala panti bersimpuh, menggenggam kaki Levanta Aegim, dengan harapan hampa bahwa seandainya waktu bisa diulang, mungkin dirinya bisa menjadi sedikit lebih baik. Penyesalan menenggelamkan seluruh dirinya. Kepala panti berandai-andai, jika dulu bisa lebih bijaksana, lebih peduli, mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Di balik diamnya,
tersimpan teriakan jiwa yang begitu nyaring meski tanpa suara. Suara yang kini akan selalu mengiringi langkah pedang Levanta Aegim, menjadi gema abadi dari jiwa-jiwa yang menyimpan sesal serupa. Di antara mereka, bergema jeritan yang mengguncang hati seperti pulau yang terasing. Kadang terdengar lirih, kadang terwujud dalam kilas pandang, namun selalu ada di sana, tak pernah benar-benar hilang. Kim merenung dalam hati, mengingat bahwa seseorang pernah menjadi pencipta seni dewa iblis surgawi, saksi atas 9 kehidupan dan 9 kematian. Sosok kepala panti, dalam benaknya, seakan menjelma dalam wujud dari seni itu, abadi dalam luka yang tak terlihat. Kim menyadari bahwa dirinya tidak boleh melupakan. Kali ini, ia harus menenun versi baru dari seni iblisnya sendiri. Pada bentuk pertama, akan lahir tarian anak-anak. Pada bentuk kedua, ratapan sunyi dari Preta. Bentuk ketiga, menjelma dalam pedang milik sang Sword Saint. Dalam bentuk keempat, terwujud pengorbanan suci milik Raphael. Dan pada bentuk kelima, menjadi teriakan tanpa suara dari kepala panti. Kim memejamkan matanya, bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia mampu menyelesaikan semuanya hingga akhir, menginkarnasi begitu banyak kehidupan ke dalam satu pedang. Kim ingin membuktikan sesuatu, bahwa di tempat itu, pernah ada manusia yang hidup, bahwa di tempat itu pula, manusia pernah mati. Ia ingin menangkap raungan binatang, teriakan manusia, bahkan tawa yang gemetar. Semua itu harus dirangkul sebagai bagian dari kebenaran yang tak bisa dipungkiri. Sejenak, Kim menoleh ke arah menara yang menjulang. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa sekarang belumlah waktunya. Kim kembali menyarungkan pedangnya. Dalam benaknya, hanya ada satu tekad. Untuk saat ini, lakukanlah apa yang masih bisa dilakukan. Kim memanggil kepala perpustakaan dengan sebutan Hamsutra. Kim menginginkan agar Hamsutra memastikan bahwa pembunuh rasi bintang bisa membaca kisah epik Levanta Aegim kapanpun dia menginginkannya. Bukan dengan cara seperti orang-orang sebelumnya yang masuk ke dalam buku itu, melainkan seperti bagaimana Hamsutra sendiri mengawasi dunia-dunia di dalam setiap naskah. Kim ingin agar pembunuh rasi bintang juga dapat merasakan hal yang sama. Namun demi itu, Hamsutra harus bersedia membagi kekuatannya. Bahkan lebih dari itu, Kim meminta agar pembunuh rasi bintang dijadikan seorang apostle. Meskipun beberapa rasi bintang mampu melahirkan apostle dengan mudah, gagasan tersebut terasa aneh dan menggugah perasaan Hamsutra. Kim menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hamsutra. Selama ini, Hamsutra telah mencintai kisah sang pembunuh rasi bintang. Kini, menurut Kim, perjalanan itu telah tiba di sebuah persimpangan. Ada 2 jalan yang menanti. Pada jalan pertama, pembunuh rasi bintang tidak pernah bertemu Kim, tidak memiliki kenangan akan pertemuan itu. Ia akan tetap berada di lantai 50. Terus memburu rasi bintang, dan setiap 1 minggu ingatannya terkumpul kembali. Ia akan selamanya memainkan peran sebagai dalang dalam parade abadi. Namun pada jalan kedua, pembunuh rasi bintang mengingat Kim Yul. Perlahan ia akan menelusuri kehidupan Levanta Aegim, dimulai dari Kim Yul. Ia akan dirasuki oleh naskah itu, dan menapaki kembali seluruh perjalanan panjang yang pernah ditempuhnya selama berabad-abad. Dan di sepanjang jalur itu, berdiri Kim dan kepala panti, menjadi saksi dan penjaga. Kim tidak meminta Levanta Aegim untuk memahami semuanya sekaligus. Ia hanya menginginkan satu hal, agar perjalanan itu dilakukan perlahan, sebisanya. 1 gigitan pada 1 waktu. Beristirahatlah di antara langkah, karena itulah yang akan menjadi kehidupan pembunuh rasi bintang. Dan kelak, suatu hari, perjalanan itu akan menjadi kehidupan milik Kim Yul juga. Kim menyerahkan keputusan akhir kepada Hamsutra, agar menentukan jalan mana yang layak untuk ditempuh oleh Levanta Aegim. Hamsutra menundukkan kepala, lalu tersenyum. Ia memanggil pembunuh rasi bintang dan kepala panti untuk mendekat. Sambil melayang dalam keheningan yang penuh makna, kepala perpustakaan bertanya, apakah mereka tertarik untuk menempati posisi sebagai kepala perpustakaan? Di dalam perpustakaan, suasana terasa tak biasa ketika buku-buku tampak melayang di udara, menciptakan tarian sunyi yang penuh keajaiban. Kepala perpustakaan memandang semua itu sebagai momen yang penuh makna, masa-masa yang dihiasi sukacita yang tak tergantikan. Kepala perpustakaan lalu mengungkapkan pandangannya kepada Kim, bahwa kebahagiaan sejati sesungguhnya rapuh seperti embun pagi yang cepat lenyap, namun tetap indah jika mampu mencintai keadaan saat ini sepenuh hati. Setiap detik yang dilalui terus mengalir seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, sebagaimana tantangan demi tantangan yang telah Kim taklukkan di tiap lantai menara, membentuk perjalanan panjang yang tak terputus. Kepala perpustakaan menyampaikan bahwa semua pencapaian itu adalah koleksi pribadi Kim yang luar biasa indah, dan jika dibandingkan dengan catatan dari dunia lain, maka pencapaian itu nyaris sempurna, bahkan tak ada tandingannya. Saat Kim menanyakan nasib para hunter lain, kepala perpustakaan menjelaskan bahwa ada 2 golongan yang terbentuk. Golongan pertama adalah mereka yang memilih skenario termudah untuk bertahan,
sementara golongan kedua lebih mementingkan kepentingan menara secara keseluruhan. Sambil menahan tawa kecil, kepala perpustakaan menyatakan bahwa para hunter yang lain tampaknya lebih condong pada golongan kedua. Kepala perpustakaan menilai Kim terlalu rendah hati, karena jika tujuan Kim hanya untuk menyelesaikan tantangan, maka tak akan ada alasan untuk meringankan penderitaan iblis surgawi. Kepala perpustakaan bahkan meragukan apakah Kim menyadari cara paling sederhana untuk menyelesaikannya. Saat Kim meminta pandangan kepala perpustakaan, ia menjelaskan bahwa cara tercepat sebenarnya adalah dengan bersembunyi di dalam gua. Para hunter sebelumnya yang mencoba menaklukkan kronik dari iblis surgawi lebih memilih bersembunyi, menunggu waktu membunuh mereka, hingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan lantai itu tanpa harus menghadapi pertempuran secara langsung. Kepala perpustakaan memberitahu Kim bahwa para hunter tersebut berasal dari menara dan dunia lain. Mereka lebih memilih untuk diam dan menunggu kematian iblis surgawi serta Raja Wulin. 10 hari kemudian, ketika Raja Wulin menghembuskan napas terakhirnya, iblis surgawi pun kehilangan kendali, melepaskan kinya secara liar hingga akhirnya mati. Misi pun dinyatakan selesai. Menurut kepala perpustakaan, jiwa-jiwa malang yang memilih cara tersebut memang pada akhirnya dicabik-cabik oleh zombie, namun strategi mereka terbukti berhasil, karena kronik itu akhirnya menyelesaikan dirinya sendiri seiring berjalannya waktu. Dengan mempersiapkan penahan dingin, persediaan makanan yang cukup, serta strategi penghindaran yang cermat, kepala perpustakaan menganggap bahwa menyelesaikan tahapan tingkat B itu sebenarnya cukup mudah. Namun, kepala perpustakaan menilai bahwa Kim telah memilih jalan yang berbeda. Dalam pandangan kepala perpustakaan, Kim selalu melihat karakter sebagai manusia seutuhnya, mencurahkan segala emosi, merasakan duka maupun amarah mereka, bahkan menjadikan kisah mereka seperti bagian dari kehidupannya sendiri. Ketika para pemburu lain mencoba menyelesaikan tantangan di lantai-lantai berikutnya, mereka hanya berusaha memaksakan kehendak jika poin ketertarikan karakter tidak kunjung meningkat. Padahal, jika karakter yang ada di dalam kisah itu tidak tertarik dengan cara para hunter menyelesaikan tantangan, maka para pemburu itu akan kehilangan nyawa di tangan karakter tersebut. Raphael, salah satu karakter dalam cerita, bahkan selalu menunjukkan kekesalan terhadap para konstelasi yang memperlakukan dunianya seperti tempat pembuangan sampah, dengan seenaknya membuang orang-orang yang dianggap tak berguna hanya untuk kepentingan hiburan belaka. Kehidupan di dunia itu semakin kejam dari hari ke hari, dan kekejaman seperti itu pernah terjadi di masa lalu. Kepala perpustakaan merasa bahwa menilai seseorang sebagai sesama manusia adalah hal yang sulit, namun ia mengakui bahwa Kim telah berhasil melakukannya dengan sangat baik, hingga layak mendapat pujian. Meskipun kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu kembali, kepala perpustakaan ingin Kim selalu mengingat bahwa dukungan darinya akan senantiasa ada, bahkan jika jarak memisahkan. Mendengar hal itu, Kim pun bertanya apakah perpisahan itu benar-benar tak bisa dihindari. Kepala perpustakaan membenarkan, karena kini dirinya harus menyambut para hunter dari dunia lain, dan tidak bisa terus-menerus melayani kelompok Kim saja. Kepala perpustakaan kemudian menyampaikan bahwa dunia-dunia yang tak bertepi dan menara-menara yang tak terhitung jumlahnya, telah menjadi bagian dari perjanjian yang dibuatnya bersama penguasa segala kehidupan. Namun, hanya sampai di sanalah hal yang bisa ia sampaikan kepada Kim. Kepala perpustakaan menyatakan bahwa Kim telah bekerja dengan sangat baik, dan mengabarkan bahwa lantai 21 tidak lagi akan menjadi arsip besar. Sebagai gantinya, kepala perpustakaan akan memberikan sebuah surga kecil. Kim dan kepala perpustakaan pun saling berjabat tangan, dan Kim menyampaikan rasa terima kasihnya. Namun, kepala perpustakaan merasa ada sesuatu yang ganjil dalam hatinya. Perasaan aneh saat menyadari bahwa ia pernah berjabat tangan dengan karakter favoritnya, lalu kini justru mempekerjakan karakter favorit keduanya sebagai pengganti dirinya. Ketika melihat ekspresi Kim yang terdiam, kepala perpustakaan bertanya-tanya, apakah Kim merasa sedih? Kepala perpustakaan merasa tersanjung akan hal itu, namun ia juga menyadari bahwa Kim telah berhasil menyelesaikan lantai 30. Lantai itu kini direncanakan menjadi zona istirahat baru, sehingga kepala perpustakaan merancang skenario bertemakan liburan sebagai penghargaan atas pencapaian tersebut. Meskipun demikian, Kim masih belum berbicara, dan kepala perpustakaan kembali mencoba mencari tahu alasan dibalik sikap diam Kim. Kim pun akhirnya menyatakan bahwa dirinya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan sebelum mereka berpisah. Kim bertanya apakah kepala perpustakaan tidak merasa bahwa hidupnya telah kehilangan arah dan tujuan. Beberapa saat kemudian, Kim mengetahui bahwa karakter favorit kepala perpustakaan adalah pembunuh rasi bintang. Kim tidak mengerti bagaimana mungkin konstelasi seperti kepala perpustakaan mengagumi manusia yang berhasil membunuh pembunuh rasi bintang. Namun, kepala perpustakaan ternyata pernah memiliki satu impian, yaitu masuk ke dalam kisah yang ia cintai. Bagi kepala perpustakaan, masuk ke dalam cerita dan benar-benar muncul sebagai bagian dari cerita, adalah dua hal yang sangat berbeda. Kepala perpustakaan mengakui bahwa ia begitu ingin menjadi karakter yang ia kagumi, namun impian itu kini telah sirna. Kim mengingat bahwa dahulu impian kepala perpustakaan adalah suatu hari menjadi bagian dari sebuah cerita, dan satu-satunya jalan untuk mewujudkannya adalah melalui pembunuh rasi bintang. Kim kemudian mempertanyakan apakah kepala perpustakaan masih menantikan kematian di tangan pembunuh rasi bintang,
Dan apakah kepala perpustakaan yang pernah bertemu dengan kepala panti benar-benar akan melakukan hal tersebut? Namun, kepala perpustakaan tampak tidak memahami apa yang dimaksud Kim. Kepala perpustakaan menuturkan bahwa sosok pembunuh rasi bintang yang bertemu dengan kepala panti hanyalah berasal dari keterampilan reinkarnasi, 100 hantu, dan bukanlah versi asli. Pembunuh rasi bintang yang asli masih menunggu di lantai 50, dan dialah yang akan datang untuk membunuh kepala perpustakaan. Kim menggenggam erat tangan kepala perpustakaan dan mengiyakan pernyataan itu, meskipun Kim tahu bahwa itu bukanlah alur yang dipilih oleh kepala perpustakaan. Sebelumnya, Kim telah mempertanyakan dua alur yang mungkin terjadi. Alur pertama adalah saat pembunuh rasi bintang tidak pernah bertemu Raja Kematian dan tidak pernah memaafkan kepala panti. Sedangkan alur kedua adalah saat pembunuh rasi bintang bertemu dengan Raja Kematian dan memaafkan kepala panti. Kim mengetahui dengan pasti bahwa kepala perpustakaan telah memilih alur kedua dan menjadikan pembunuh rasi bintang sebagai versi kanon. Namun, meskipun sosok pembunuh rasi bintang di lantai 50 akan muncul, Kim kembali mempertanyakan apakah hal itu benar-benar akan membawa kebahagiaan bagi kepala perpustakaan. Kim menjelaskan bahwa versi pembunuh rasi bintang yang tidak pernah bertemu kepala panti tidak mengenal kemarahan, kesedihan, atau pengampunan. Kim meragukan apakah kepala perpustakaan bisa menerima hal semacam itu, dan apakah ia sanggup merelakan kematiannya di tangan karakter yang tidak memiliki ikatan emosional apapun. Kim tahu dengan sangat jelas bahwa kepala perpustakaan adalah sosok yang hidup demi sebuah cerita, dan tidak akan rela mati di tangan karakter figuran. Bagi Kim, menolak kenyataan itu pun tidak akan mengubah apa-apa. Kim bahkan menyatakan bahwa ia telah melihat isi pikiran kepala perpustakaan dengan begitu jelas. Di dalam benak kepala perpustakaan, Kim melihat bahwa pembunuh rasi bintang telah berubah menjadi sosok Kim Yul. Nama Kim sebagai Raja Kematian muncul di atasnya, dan ketika kisah pembunuh rasi bintang mencapai akhir, cerita Kimlah yang justru menjadi kisah paling disukai oleh kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan sangat terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan semua itu direncanakan. Kim menjelaskan bahwa semua itu bermula saat ia mendengar mimpi kepala perpustakaan di puncak gunung bersalju. Setelah itu, Kim mulai merancang rencana secara matang, menjadikan dirinya sosok yang lebih disukai oleh kepala perpustakaan dibandingkan pembunuh rasi bintang, dan mengejar sosok itu tanpa henti demi mewujudkan sebuah ambisi, memburu satu konstelasi yang selama ini mengaguminya. Kini, Kim menyampaikan bahwa kepala perpustakaan memiliki dua jalan yang bisa dipilih. Kepala perpustakaan pun bertanya apa saja pilihan itu. Kim kemudian menjelaskan bahwa jalan pertama adalah tetap tinggal di perpustakaan, tidak pernah mewujudkan impian, mengucapkan selamat tinggal kepada Kim, terus menanti kemunculan pembunuh rasi bintang yang mungkin tak akan pernah datang, serta melayani para hunter yang memperlakukan karakter dalam cerita sebagai sampah, dan terus bertahan di dalam perpustakaan yang penuh debu. Kim lalu menegaskan bahwa apabila kepala perpustakaan tidak menginginkan semua itu, maka lebih baik menyerahkannya pada Kim. Kepala perpustakaan bertanya apa yang diinginkan oleh Kim. Kim mengungkapkan bahwa ia menginginkan buku yang berisi kehidupan kepala perpustakaan, dan akan menjadikan buku itu sebagai lantai 30. Dengan demikian, kepala perpustakaan akan menjadi bagian dari kelompok Kim, menjadi bagian dari kisah yang mereka jalani bersama. Kim pun mengajak kepala perpustakaan, yang bernama Hamustra, untuk menyelesaikan menara bersama-sama. Di suatu titik sebelum waktu tercipta, hiduplah satu makhluk purba yang dikenal sebagai kolam tempat seluruh kenangan berkumpul. Dalam kekosongan abadi itu, seseorang pernah menyebut perpustakaan sebagai tempat yang sangat luar biasa. Namun, sebutan itu hanyalah julukan buatan makhluk-makhluk yang tak mampu melafalkan nama sejatinya, karena suara lidah mereka hanya sanggup menyebutkan nama yang jauh dari keagungannya, Hamustra. Sebuah nama yang bahkan tak mewakili keagungan sesungguhnya. Seorang wanita muncul, terpikat oleh suasana megah yang menyelimuti perpustakaan tersebut. Deretan rak-raknya menjulang dengan kesan keabadian yang menakjubkan. Bagi wanita itu, dari seluruh perpustakaan yang pernah ia singgahi, tempat ini adalah yang paling agung. Di dalamnya, tersembunyi sebuah mata yang berbicara dalam hati seorang manusia, namun mampu bertutur dengan bahasa naga. Kehadirannya segera memicu serangkaian notifikasi yang bermunculan, menyadari keberadaan aroma kesucian yang mengganggu. Aroma naga yang tidak berasal dari naga sejati, dan wangi pertapa dari seseorang yang bukan pertapa. Notifikasi itu bertanya-tanya bagaimana entitas asing bisa menyelinap masuk ke tempat yang seharusnya tertutup bagi makhluk rendahan. Notifikasi itu menolak untuk mengizinkan kehadiran wanita tersebut, dan menuntut penjelasan atas maksud kedatangannya. Namun wanita itu, tanpa menunjukkan ancaman, menyampaikan bahwa dirinya bukan pencuri buku. Sambil tertawa kecil, wanita itu menyebut dirinya sebagai pengayom, seorang pengembara antar ruang yang mencari entitas dan mengajukan persetujuan mereka. Meski demikian, notifikasi itu tetap menuntut kejelasan mengenai tujuan pastinya. Wanita itu menjawab bahwa dirinya datang untuk membangun sebuah rumah, lebih tepatnya sebuah manor. Ia mengundang makhluk tersebut untuk menjadi salah satu penghuninya. Mendengar itu, makhluk itu hanya terdiam,
lalu mendadak mengamuk. Petir hitam menyambar liar, membakar sejumlah buku yang tersimpan di dalam perpustakaan. Makhluk itu mengungkapkan kemarahan, menganggap wanita itu sebagai makhluk yang menyebalkan, dan memintanya pergi. Perlahan, larva panas, gelombang laut, dan petir hitam menghantam tubuh wanita itu dari segala arah. Namun di tengah serangan dahsyat itu, wanita itu tetap diam. Ia tidak membalas sedikit pun, seolah membiarkan dirinya larut dan tenggelam bersama perpustakaan yang diam-diam telah menjadi tempat favoritnya. Saat semua serangan reda, wanita itu tetap berdiri, tidak terluka sedikit pun, seakan tak terjadi apa-apa. Notifikasi kembali muncul, bingung mengapa otoritas makhluk itu tidak mampu menjangkau wanita tersebut. Wanita itu hanya menyampaikan permintaan maaf karena telah terlalu larut dalam suasana, lalu memohon sedikit waktu dari makhluk tersebut, karena perjalanannya menuju tempat ini bukanlah hal yang mudah. Sembari melihat sekeliling, wanita itu bertanya mengapa perpustakaan ini tidak memiliki pintu, karena tempat itu terasa lebih seperti makam daripada tempat penyimpanan pengetahuan. Bahkan ventilasi pun tak ada. Dengan sopan, wanita itu meminta izin untuk membuat sebuah jendela. Tak lama kemudian, langit-langit perpustakaan mulai retak dan menyebabkan tumpukan buku beterbangan. Notifikasi menyimpulkan bahwa wanita itu telah kehilangan akal. Namun setelah cahaya berhasil masuk dan menerangi ruangan, wanita itu merasa keadaan telah jauh membaik. Melihat tindakan wanita itu yang begitu memaksa, makhluk itu akhirnya menyerah dan bertanya apa sebenarnya keinginannya. Wanita itu mengeluarkan sebuah kontrak dan menyerahkannya kepada makhluk itu, memintanya untuk membacanya jika berkenan. Ia menjelaskan bahwa dirinya tengah membangun sebuah menara, dan hal itu membuat makhluk itu heran serta mempertanyakan maksud dari menara tersebut. Wanita itu menyatakan bahwa dirinya akan mengundang berbagai entitas seperti makhluk itu ke dalam menara yang ia bangun. Bahkan makhluk rendahan yang sebelumnya dibenci pun akan diterima di sana. Makhluk itu menanggapi dengan memunculkan notifikasi, mempertanyakan apakah wanita itu benar-benar akan memberinya kebebasan untuk mengamati setiap dunia. Wanita itu menjawab bahwa ia akan memberikannya kebebasan untuk menyaksikan setiap dunia yang ia jalankan. Ketika makhluk itu menanyakan tentang klausul kerahasiaan, wanita itu menjanjikan penjagaan yang sempurna, tanpa celah. Di saat yang sama, dua kupu-kupu cantik terbang mendekat ke arah wanita tersebut, menambah keheningan yang indah. Makhluk itu kembali bertanya, mengapa wanita itu melakukan semua ini sendirian dan berjuang sejauh ini tanpa bantuan siapapun. Wanita itu menjawab bahwa tak satu pun dari mereka memilih untuk dilahirkan. Oleh karena itu, setiap entitas berhak untuk hidup setidaknya satu kali lagi, bukan karena takdir, tetapi karena pilihan mereka sendiri. Ia lalu menyampaikan pada makhluk itu, yang ternyata adalah Hamustra, kepala perpustakaan yang telah lama terkurung, bahwa pada waktunya nanti, Hamustra juga akan mendapatkan kesempatan itu. Kembali ke masa kini, Kim mengulurkan tangannya kepada Hamustra, mengajaknya untuk mendaki menara bersama. Namun Hamustra merasa bahwa dirinya bukanlah konstelasi biasa. Ia merasa dirinya tak bisa disamakan dengan roh penjaga, atau pedang suci milik Kim. Hamustra adalah sosok yang telah mengawasi seluruh lantai dan memiliki kedudukan tertinggi sebagai pengawas. Bahkan telah bersumpah setia pada satu menara, suatu hal yang belum pernah tercatat dalam legenda menara manapun. Namun Kim melihat semua tumpukan buku itu seperti makam yang membisu, tempat di mana gema dunia-dunia lama terkubur dalam kesunyian. Sebuah tempat yang tersegel oleh waktu, hidup dari kisah-kisah pinjaman, dan selamanya merindukan cerita dari dunia lain. Kim pernah mengenali tempat semacam itu sebelumnya, dan Kim menyadari bahwa kepala perpustakaan tidak seharusnya terjebak di sana. Bagi Kim, tinggal terlalu lama di satu tempat hanya akan membuat seseorang menjadi aneh. Kim pun menyarankan agar kepala perpustakaan berani melangkah ke dalam tahapan itu sendiri. Kebingungan menyelimuti kepala perpustakaan saat Kim menyebut dirinya sebagai sosok yang aneh. Menurut Kim, sebuah kisah yang tercatat dalam tahapan memang merekam kehidupan, tetapi sekadar membacanya tidak berarti memahami atau benar-benar mengenal kehidupan itu sendiri. Kim kemudian memastikan kepada kepala perpustakaan, bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah sekadar anggapan kosong. Kim lalu mempertanyakan apakah kepala perpustakaan mengetahui isi catatan yang dimiliki oleh iblis surgawi tentang akhir dunia. Kim menjelaskan bahwa yang tertulis hanyalah satu baris dingin, tentang wabah yang tiba-tiba menyerang dan kematian iblis surgawi, tak lebih dari itu. Menurut Kim, catatan singkat itu terlalu kaku dan tidak mampu menyampaikan apapun. Catatan itu tidak bisa menggambarkan rupa terakhir dari iblis surgawi, yang merupakan sosok penting dalam hidupnya, tidak pula menyuarakan ratapan, bahkan tidak sanggup menyampaikan sensasi dari lumpur yang digali oleh anak-anak dalam kehancuran itu. Bagi Kim, sebuah kisah saja tidak akan pernah cukup. Meski begitu, kepala perpustakaan merasa bahwa ia telah menyaksikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri, dan Kim membenarkan pendapat itu. Kim tahu, ketika iblis surgawi tiada, kepala perpustakaan pasti dilanda kesedihan yang mendalam. Namun, kepala perpustakaan tampak gugup dan mempertanyakan maksud sebenarnya dari pernyataan Kim. Menurut Kim, permasalahan utama adalah bahwa kepala perpustakaan tidak sepenuhnya merasakan kesedihan itu.
Kim menyampaikan bahwa kepala perpustakaan memang sempat merasa kagum saat iblis surgawi mencapai alam membunuh hati, tetapi bagi Kim, perasaan itu hanyalah semacam penilaian, bukan pengalaman yang nyata. Kim juga menyatakan bahwa mungkin kepala perpustakaan memang mencintai Raphael, tetapi kepala perpustakaan pun tahu, ia tidak dapat mencintai Raphael sebagaimana Kim mencintainya. Bagi Kim, kepala perpustakaan hanya menyentuh kehidupan dari balik layar, sekadar menjadi penonton yang bertepuk tangan saat segalanya selesai, tanpa pernah benar-benar turun ke panggung kehidupan. Karena itulah, Kim kembali mengulurkan tawaran agar kepala perpustakaan hidup bersama mereka, bukan sekadar menyaksikan. Namun kepala perpustakaan menolak, mengatakan bahwa dirinya telah terikat oleh kontrak yang sangat ketat. Menara akan menghukumnya jika ia melanggar, dan bila kekuatannya dicabut, ia akan menjadi tidak berguna. Kim pun mendekat, menyampaikan bahwa kepala perpustakaan sebenarnya tahu, inti permasalahan bukanlah di sana. Kim meminta agar kepala perpustakaan melupakan impian lamanya, untuk dibunuh oleh pembunuh rasi bintang, dan sebagai gantinya, Kim menawarkan impian yang baru. Kim menyampaikan bahwa kepala perpustakaan akan muncul dalam kisah hidupnya, dan sebaliknya, Kim pun akan hadir dalam kisah milik kepala perpustakaan. Bersama-sama, mereka akan menjadi satu kisah yang utuh. Tawaran dari Kim itu membuat kepala perpustakaan terdiam dan merenung dalam keheningan yang panjang. Kemudian, kepala perpustakaan memohon agar Kim bersedia mendengarkan sepatah kata terakhir dari seorang pembaca setianya, dan memintanya untuk mengingat dengan baik, sebab ia adalah penggemar terbesar Kim. Kim pun menggenggam tangannya, bersedia untuk mendengar. Kepala perpustakaan memohon agar Kim tidak lagi menggunakan rayuan semacam itu kepada siapapun selain kepada Raphael. Jika tidak, suatu saat Raphael akan menusuk jantung Kim tanpa ragu. Kim hanya tersenyum dan merasa bersyukur bahwa dirinya telah selamat dari serangan itu sekali. Dengan gugup, kepala perpustakaan kemudian bertanya kepada Kim, apakah hidup sebagai manusia itu menyenangkan? Kim menjawab dengan senyuman, bahwa hidup itu cukup menyebalkan. Namun Kim juga menambahkan, bahwa bahkan kopi yang pahit pun bisa dinikmati, jika seseorang mampu menerimanya dengan lapang. Kim meminta kepala perpustakaan untuk tidak terlalu mencemaskan hal itu, karena Kim akan mendampinginya dan membantu sebisanya. Kepala perpustakaan pun tertawa kecil, menyambut kiasan yang Kim lontarkan dengan tawa ringan. Tak lama kemudian, kepala perpustakaan mulai melayang di udara. Buku yang dipegangnya memancarkan cahaya terang yang lembut, seolah menandai momen akhir dari babak yang telah lama ditulis. Kepala perpustakaan menyampaikan bahwa baris itu adalah penutup dari kisah miliknya. Ia juga menyatakan bahwa kini, Kim dan dirinya telah resmi terdaftar sebagai karakter dalam kisah yang akan terus berkembang. Saat kepala perpustakaan membuka matanya nanti, ia akan merasakan sendiri kisah yang selama ini hanya ia kagumi. Kim pun mengiyakan dengan penuh keyakinan, meyakinkan bahwa hal itu tidak akan berubah. Dan akhirnya, kepala perpustakaan menyatakan bahwa tantangan di lantai tersebut telah usai. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.